Halo, ketemu dalam ide Ruby, ide RP, ide Ruby Prasetyo. Kali ini tentang uh, tes COVID. Lagi-lagi tentang tes. Kalau pemikiran saya, kalau sedang sakit gitu ya. Kalau dulu kan mungkin banyak sekali tes itu karena tracing gitu ya. Temennya positif, terus kemudian punya kesadaran untuk walaupun nggak ada gejala sama sekali, terus kemudian tes gitu ya. Tesnya mungkin bisa rapid, bisa swab antigen, terus kemudian kalau memang dinyatakan dulu itu apa istilahnya, Eh, bukan positif tapi ya itulah ya, pokoknya terus nanti kemudian mungkin meningkat ke PCR gitu atau lapor ke gugus gugus tugas dan seterusnya kayak gitu. Nah kalau sekarang sih rasanya baru yang bergejala itu kemudian memutuskan untuk tes atau tidak. Nah, saya mungkin nggak memberikan saran ya, nggak memberikan pendapat apakah sebaiknya tes atau enggak, karena itu masing-masing aja. Karena setiap orang punya pertimbangan yang beda. Mungkin ada yang demi ketenangan perlu tes, mungkin ada anggota keluarga yang komorbid, ada anggota keluarga yang berisiko kayak gitu, makanya perlu tes supaya tahu langkah yang harus ditempuh begitu ya. Nah, saya merasa memang saya ingin memberikan pandangan saya aja tentang dua pilihan ini gitu ya. Yang pertama, jika tes. Nah, jika tes memang ada kemungkinan, karena tes ini kan juga tidak berangsur-angsur pasti positif gitu ya. Kalau tes kemudian nggak positif, ya sudah kan berarti memang harus dirawat dengan apa, dengan mandiri kayak gitu ya. Ya positif pun juga harus mandiri. Maksud saya gini, jadi kalau kalau ini kan pengobatannya mungkin beda. Oh ya, ini berarti mungkin flu biasa, ini mungkin sakitnya radang biasa dan seterusnya begitu. Nah, pilihannya memang masih ada ya, yang tadi tes kemudian negatif, pilihannya apakah mau pakai obat-obatan ataukah mau sembuh alami, cukup istirahat, makan makanan bergizi, mungkin juga berjemur dan upaya-upaya alami lainnya. Itu pilihan pilihan yang pertama. Jadi yang negatif, tes tapi negatif, masih bisa alami apa mau pakai obat-obatan, periksa dan seterusnya. Nah, yang kedua kalau positif. Nah, kalau positif ini kan sudah nggak ini ya, eh, nggak ada pilihan. Maksud saya pilihannya lebih lebih spesifik, karena kalau sudah positif itu pasti akan ada entah nanti kunjungan secara resmi dari gugus tugas atau dari puskesmas, bidan desa dan seterusnya begitu, atau mungkin juga ada melalui aplikasi Peduli Lindungi dan lain sebagainya, ya itu pasti ada langkah-langkah yang memang harus dilakukan, protokol yang harus dilakukan begitu ya. Nah, kalau yang ini rasanya kalau memang sudah niat tes kemudian hasilnya positif, rasanya sangat nekat kalau hanya diupayakan alami gitu. Walaupun nggak salah juga upaya alami itu, dan menurut saya juga juga boleh-boleh saja, tapi rasanya karena sudah ada fasilitas obat-obatan, pengobatan, ya rasanya itu perlu diikuti lah ya. Karena sudah tes itu pasti sudah tahu ada kemungkinan positif, dan saat kemungkinan positif itu terjadi ya sudah diikuti saja prosedur yang harus di apa namanya dijalani. Nah, itu pendapat saya dari plus minus, atau mungkin bukan minus juga ya. Kondisi yang memungkinkan terjadi saat dilakukan tes gitu ya. Nah, dalam dalam hal ini yang paling penting sebenarnya apakah kalau memang sedang sakit itu kesembuhan itu kan pasti diupayakan dengan berbagai macam cara ya. Kembali kalau saya apa mengaca berkaca dari apa yang terjadi dalam diri saya sendiri, memang keputusan untuk tidak tes itu diambil karena pemikirannya itu tadilah, ribet itu tadi ya. Dan kalau memang iya, ya ya toh ini juga harus dijalani, dan yakin
yang penting yakin, pokoknya berpikir bahwa ini bisa bisa kok dijalani. Dan eh, bukan bermaksud abai, tapi ini adalah satu pilihan gitu ya, untuk kondisi kondisi tubuh yang nggak sehat ini. Oh ya, ini terus kemudian makan yang lebih lebih teratur, terjaga, bergizi, terus kemudian juga olahraga pasti nggak mungkin dilakukan, tapi bisa melakukan stretching paling enggak, kemudian peregangan-peregangan, karena biasanya kondisi saat nggak nyaman itu, badan itu nggak karu-karuan kayak gitu ya. Jadi menurut saya tetap harus bergerak. Dan kalau saya sendiri sih mungkin menghindari terlalu banyak tiduran, karena itu akan tambah bikin capek. Dan nanti kalau mau mau mulai pergerakan lagi itu biasanya berat sekali. Nah, saya rasa itu aja sharing saya tentang tentang kesehatan lagi dan tentang tes lagi kayak gitu ya. Terserah kalau misalnya memang sudah bergejala apakah mau tes atau tidak, tapi yang pasti tetap mengupayakan kesehatan. Dan yang terpenting sebenarnya buat buat teman-teman yang sedang sehat-sehat saja, itu yang harus dijaga itu ya, disadari bahwa sekarang ini kesehatan itu sungguh-sungguh lebih penting di masa-masa pandemi ini. Harapannya sih ini ujung pandemi ya segera berakhir, tapi saat sedang sehat mestinya itu adalah waktu yang terbaik untuk menjaga tetap sehat, karena saat nanti sudah mulai sakit itu semuanya terlambat, untuk dijaga itu terlambat. Jadi untuk menjadi tetap sehat itu ya tidak sakit itu tadi, dan untuk menjadi tidak sakit itu terus terus sehat. Nah, makanya saat sehat itu yang harus dijaga terus menerus, hari demi hari, detik demi detik. Makanan yang nggak perlu dimakan, minuman yang nggak perlu diminum, memang itu harus dijaga benar-benar. Aktivitas-aktivitas yang over kayak gitu memang itu juga harus dijaga. Jadi penjagaan terbaik adalah saat sehat. Kalau saat sakit itu ya tinggal recovery, mengupayakan untuk kembali ke titik nol gitu ya. Jadi kalau menurut saya sehat itu titiknya nol, bugar itu satu gitu ya. Nah, kalau sakit itu sudah minus satu. Kalau ini di gradasi sederhana gitu. Makanya saat titik nol ini bagaimana terus ngejar ke angka satu terus gitu ya, atau setengah gitu ya, 0, gitu, jangan sampai hanya nol, karena kalau nol itu dekat sekali ke minus, ke sakit gitu. Ya, saya rasa itu aja dari saya. Tetap jaga kesehatan, yang sakit segera sembuh, dan tetap semangat, tetap berkarya. Terima kasih, ketemu lagi di IDRuby, IDRP, IDRuby Prasetyo.